Kevin, kakek dan nenek kamu melakukan pesugihan dengan siluman ular pada saat bapak kamu dan saudara-saudaranya masih kecil, jauh sebelum kamu terlahir. Dulu pesugihan mereka sangat terkenal di kampung kami. Pada saat itu usiaku masih 7 tahun. Aku mengetahui soal ini dari kakakku. Tapi entah apa yang terjadi waktu itu. Katanya nenek dan kakek kamu melepaskan pesugihannya. Namun mereka harus membayar dengan nyawa mereka sendiri. Tapi semua itu sudah terlambat. Anak-anak dari kakek nenek kamu sudah terlibat dalam pesugihan ini juga. Mereka sudah ditandai oleh siluman ular sebagai bagian dari mereka. Saudara-saudara bapak kamu mengikuti jalan orang tua mereka. Mereka mengikuti pesugihan siluman ular ini sampai sekarang dan tinggal di beberapa kota secara terpisah. Kecuali bapak kamu, Kevin. Dia memilih untuk tidak terlibat dalam pesugihan ini. Dia memilih untuk hidup sendiri dan hidup seadanya sampai sekarang. Dia tidak ingin mengikuti jalan yang dipilih oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Namun hanya kehidupan bapak kamu saja yang berbeda, Kevin. Mungkin bapak kamu tidak sekaya saudara-saudaranya. Mungkin bapak kamu hidup jauh lebih sederhana dari saudara-saudaranya. Tapi bapak kamu tetap menjadi bagian dari siluman ular akibat pesugihan yang dilakukan oleh kakek dan nenek kamu. Kamu mungkin baru ingat sekarang, Kevin. Kalau di tangan bapak kamu ada tanda lahir seperti simbol siluman ular. Dan tanda lahir itu juga ada di tangan kamu dengan letak yang sama persis seperti yang bapak kamu miliki. Suke, kamu tahu kan kalau siluman ular itu ada di tingkatan tertinggi para siluman. Jadi tidak akan mudah untuk memutus hubungan mereka dengan manusia. Apalagi dulunya sudah terikat perjanjian. Kalau kakak tidak bisa membantu Pak Kosim, biar aku saja sendirian. Aku tidak ada ketakutan sedikit pun menghadapi siluman apapun. Aku tidak takut, Suke. Aku hanya mengatakan kalau ini tidak mudah. Lagian aku heran sama Pak Kosim. Kenapa dia ingin memutus rantai titisan ini, padahal dia tidak terjerumus pesugihannya sama sekali. Lagi pula siluman ular dari leluhur mereka tidak akan membahayakan. Kak, setiap orang mempunyai prinsip masing-masing, dan aku sangat menghargai itu. Pak Kosim sama seperti Pak Selamet. Mereka sangat tidak ingin bersentuhan dengan hal-hal mistik seperti ini. Suke, sebaiknya kamu bicarakan lagi sama dia. Aku bisa saja turut membantu, tapi ini tidak akan mudah. Sekali lagi dengarkan, ini tidak akan mudah. Kakak terus saja bilang tidak mudah, tidak mudah. Gimana kita tahu kalau belum mencobanya? Suke, dengarkan aku baik-baik. Dalam memutus hubungan dengan para siluman, benar-benar harus melibatkan batin, dan kita tidak bisa melakukannya di sini. Tidak bisa di sini. Maksud kakak, kita lakukan ritual seperti biasa saja, Kak. Nanti siluman ular pun akan muncul. Suke, kekuatanmu memang jauh lebih baik dariku, tapi pengetahuanku tentang hal semacam ini jauh lebih baik darimu. Tidak semudah itu, anak muda. Kita harus pergi ke kampung Ciorai, karena dari sana kakek nenek Kevin memulai pesugihannya, dan di sana ada seorang dukun bernama Aki Marai. Kita harus melibatkan dia di dalam ritualnya. Kampung Ciorai sangat jauh dari sini, Suke, dan letaknya sangat jauh dari perkotaan. Kampung itu sangat terpencil, bahkan aku belum pernah pergi ke sana. Sebentar, Kak, Aki Marai itu siapa? Kenapa kita harus melibatkan dia segala? Aki Marai itu seorang dukun sekaligus tetua kampung tersebut. Namanya Marai yang merupakan singkatan dari manusia Orai. Kata Orai diambil dari bahasa Sunda yang artinya ular. Aki Marai itu juga yang dulu menjadi perantara pesugihan kakek nenek Kevin, Kak. Iya, Suke, kabarnya sampai sekarang dia masih hidup di kampung tersebut meskipun usianya sudah 150 tahun. Kakak pernah ketemu sama dia? Jujur saja aku belum pernah bertemu dengan dia, Suke, tapi aku tahu banyak tentang dia. Kita cuma perlu ketemu sama Aki Marai kan, Kak? Apa susahnya? Suke, Aki Marai orangnya sangat angkuh. Banyak dukun yang membenci dia karena karakternya yang menjengkelkan dan selalu merendahkan orang lain. Dia orangnya sangat tidak bersahabat. Aku paling tidak ingin berurusan dengan orang seperti itu.
Setelah mendengarnya, aku semakin tertarik untuk menemui dukun itu. Kakak tidak usah banyak bicara lagi. Besok aku akan menemui Pak Kosim dan aku akan pergi ke kampung Ciorai bersama dia. Terserah kakak saja mau ikut denganku atau tidak. Aku tidak akan meminta dan tidak akan memaksa, tapi aku akan tetap pergi ke sana. Aku pulang dulu. Sebaiknya kakak pikirkan baik-baik karena ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan bagi kita sebagai dukun. Anak ini masih saja keras kepala, mentang-mentang di tubuhnya ada sosok kuntilanak hitam. Mana mungkin aku membiarkan dia pergi ke sana tanpaku, meskipun kekuatanku melemah akibat kematianku sebelumnya. Menghadapi Akimarai adalah hal kecil bagiku, apalagi di tubuhku masih bersemayam siluman ular. Pak, Bapak lagi apa? Kok bengong aja? Pin, panggil adik kamu ke sini. Reja, sini Ja, kata Bapak. Ada apa, Bang? Iya, ada apaan sih, Pak? Besok kalian ikut Bapak ke rumah Kasuke. Kita harus secepatnya memutus rantai titisan siluman ular ini. Bapak nggak mau hidup terus dibayang-bayangi oleh para siluman itu. Pak, emang harus banget ya? Maksud kamu apa, Kevin? Iya, emang harus banget ya kita ngelakuin ini. Lagian kita kan gak ikut pesugihannya, Pak. Enggak seperti saudara-saudara Bapak yang ngikutin jalan kakek sama nenek. Kita cuma dikasih tanda lahir doang loh. Kevin, Reja, ini bukan sembarang tanda lahir. Ini sebagai tanda bahwa kita bagian dari mereka. Kita ini dianggap sebagai titisan siluman ular. Ini tanda bahwa kita bagian dari mereka. Tapi kan selama ini kita gak kenapa-kenapa, Pak. Malahan waktu Bang Kevin sakit, tanda lahir ini secara gak langsung udah nolongin kita. Tanda lahir ini ngasih alarm kalau kita dalam bahaya. Nah, justru hal seperti ini yang tidak diinginkan oleh Bapak. Kalian jadi bergantung dengan hal semacam itu. Bapak ingin kita hidup normal saja seperti orang-orang. Kita punya Tuhan. Kita gantungkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Jangan kepada hal mistik seperti ini. Iya, oke deh kalau itu alasan Bapak. Kevin nurut aja gimana baiknya. Iya deh Pak, terserah Bapak aja. Yang penting ini demi kebaikan kita. Dan yang penting kita nggak ngelakuin yang aneh-aneh nantinya. Kakak beneran mau ikut. Katanya kemarin males berurusan sama orang seperti Akimarai. Aku tidak mungkin membiarkan kamu pergi ke sana tanpaku, Suke. Karena jika terjadi apa-apa, pasti aku yang turun tangan. Halah, kemarin saja tidak ada kakak. Aku baik-baik saja, bisa menjaga diri dan masih hidup sampai sekarang. Jangan belagu, Suke. Sekarang ada aku di sini. Kalau begitu aku obatin dulu mata kakak sebelum kita pergi ke sana nanti, biar mata kita sama-sama sembuh. Suke, tidak apa-apa, mataku biarkan begini saja. Aku tidak ingin sembuh sepertimu. Yang begini nih yang belagu, mau diobatin malah gak mau. Suke, luka di mataku ini akibat ulahmu yang tidak bisa mengontrol kekuatan saat dahulu kita belajar menjadi dukun. Maka anggaplah luka di mataku ini sebagai kenang-kenangan darimu dan sebagai tanda bahwa kamu lebih hebat dariku. Kakak boleh bangga atas kemampuanku, tapi orang gila mana yang mempertahankan cacat di matanya untuk dijadikan kenang-kenangan? Aku rasa otak kakak udah konslet setelah kematian kakak waktu itu. Aku orang gilanya, Suke. Sudahlah, ayo kita pergi. Katanya kita mau ke rumah Pak Kosim. Padahal barusan kita mau pergi ke rumah kalian, tapi kalian keburu datang ke sini. Baguslah kita bicarakan saja sekarang. Jadi begini Pak Kosim,
kita tidak bisa melakukan ritual pemutusan itu di sini. Kata kakakku, kita harus pergi ke kampung Ciorai karena dahulu kakek nenek Kevin memulai pesugihannya di sana melalui seorang dukun yang bernama Akimarai. Akimarai, kampung Orai. Saya pernah dibawa pergi ke sana sewaktu saya masih kecil, Mas. Dan dulu saya juga sering mendengar nama tersebut. Apa kamu pernah bertemu dengan dia? Iya, aku pernah bertemu sekali. Tapi dia nggak sama seperti kita. Dia aneh. Maksudnya gimana, Pak? Dia kayaknya bukan sepenuhnya manusia. Saya rasa dia ada campuran siluman. Waktu kecil saya sampai nangis karena ketakutan ngelihat dia. Berarti benar dengan apa yang sering aku dengar dari dukun lain. Akimarai merupakan setengah manusia, setengah siluman ular. Tapi kek, memangnya dia masih hidup? Setelah aku mencari tahu, katanya sampai sekarang dia masih tinggal di sana. Dan sekarang dia berumur kurang lebih 150 tahun. Memang benar yang kakek katakan. Dulu orang tua saya mencari pesugihannya ke daerah Ciorai. Bahkan dulu beberapa minggu orang tua saya selalu menginap di rumah Akimarai. Sedangkan saya dan saudara-saudara saya waktu itu dititipkan ke tetangga. Dan yang selalu saya ingat sampai sekarang, setiap pulang dari kampung Ciorai, kedua orang tua saya selalu membawa banyak uang dan perhiasan. Semenjak dari situ keadaan keluarga kami mulai berubah. Memangnya kampung Ciorai itu ada di mana, kek? Sangat jauh dari sini, Kevin. Dan letak kampungnya sangat terpencil. Mungkin kalau kita membawa mobil pun tidak akan bisa masuk ke sana dan harus jalan kaki. Berarti kita bakalan nginep di sana. Iyalah, Kevin. Masa pulang pergi, kita akan menghabiskan waktu kurang lebih 1 minggu di sana. Selain karena perjalanannya yang jauh, prosesi ritual pun pasti memakan waktu. Kapan kita pergi ke sana? Mumpung aku dan adik aku sedang libur sekolah selama 2 minggu, jadi kita bisa di sana agak lama. Besok sore kita akan menempuh perjalanan malam supaya tiba di sana pas pagi atau siang hari. Pak, ibu ikut juga kan? Masa kita tinggalin ibu sendirian? Mana sampai seminggu lagi? Sebaiknya ibu kamu jangan ikut, Kevin. Akan sangat rawan jika perempuan pergi ke sana, apalagi kalau sedang datang bulan. Khawatir menjadi sasaran empuk untuk para dedemit di sana. Lagi pula yang melakukan ritual ini hanya kamu, adik dan bapak kamu. Karena ibu kamu bukan bagian dari titisan siluman ular. Tidak perlu khawatir, nanti aku suruh istriku untuk menemani ibu kamu, Kevin. Karena istriku juga aku tinggal sendirian di sini.